Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidik. Halo Bapak Ibu Guru hebat, berjumpa kembali dengan saya Francisca Matruti, salah satu calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Sorong, asal dari SD Negeri 22 Kabupaten Sorong. Kali ini saya ditemani oleh rekan guru saya, yaitu Ibu Esther Hehanusa. Beliau adalah guru mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen. Selamat pagi Ibu, bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Pagi Ibu, kabar baik. Ibu bagaimana kabar? Puji Tuhan, kabar saya luar biasa baik juga Bu. Pagi ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Bu. Adapun tujuan kegiatan kita di hari ini yaitu sebagai persiapan awal sebelum Ibu masuk di dalam kelas agar Ibu lebih siap dan lebih percaya diri, dan saya akan melihat langsung bagaimana proses pembelajaran di kelas Ibu pada saat observasi atau supervisi akan berlangsung di kelas nanti. Iya Bu. Baik Ibu, sebagai persiapan awal dalam proses pembelajaran nanti, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu capai hari ini? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan manfaat membaca Alkitab. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan dampak dari membaca Alkitab serta menjelaskannya. Oke, baik, berarti ada dua tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai di hari ini ya. Oke, berkaitan dengan tujuan pembelajaran hari ini nih, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan di hari ini? Kalau area pengembangan yang akan saya kembangkan di hari ini itu ada dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan, peserta didik dapat menyebutkan manfaat membaca Alkitab, sedangkan keterampilannya, peserta didik dapat mengalokasikan waktu untuk membaca Alkitab serta merasakan dampak membaca Alkitab dalam hidupnya. Oke, berarti mantap sekali ya Bu. Jadi untuk area pengembangannya itu Ibu fokuskan di dua pengembangan, yaitu pertama pengetahuan dan keterampilan murid ya Bu ya. Oke, nah selanjutnya nih Bu, saya juga ingin dengar langsung nih dari Ibu rancangan pembelajaran di kelas Ibu nanti. Kalau dilihat dari strategi pembelajarannya, kira-kira Ibu menggunakan metode pembelajaran apa ya? Ya, kalau metode pembelajaran yang saya pakai yaitu ceramah, tanya jawab, dan penugasan. Oh, berarti Ibu akan menggunakan metode pembelajaran ceramah, tanya jawab, dengan penugasan ya Bu. Oke, baik. Nah, bagaimana dengan media pembelajarannya Bu yang akan digunakan di kelas nanti? Iya Bu. Kalau media pembelajaran yang saya gunakan di kelas, saya memakai aplikasi Canva yang saya bagikan lewat PPT. Saya yakin murid Ibu pasti senang dan sangat aktif mengikuti proses pembelajaran nanti. Oke, baik Bu, kira-kira nanti kapan nih Ibu akan melaksanakan proses pembelajarannya? Ya. Sesuai dengan jadwal mengajar saya di kelas, Ya. hari Senin saya mempergunakan jam pelajaran pertama dan kedua. Oke, baik, berarti nanti saya akan datang dan berkunjung di kelas Ibu di hari Senin ya. Saya akan mengamati secara langsung dan mencatat bagaimana proses pembelajaran di kelas Ibu nanti. Pada hari Senin, saat pelaksanaan proses observasi nanti, saya akan mengobservasi Ibu di kelas. Berikutnya kita akan melanjutkan percakapan dengan Bapak Agus Kantale di saat pasca observasi. Oke, baik. Nah, sebelum mengakhiri kegiatan kita hari ini, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Ya. Saya mendapat gambaran bagaimana skenario rencana pembelajaran dan alur kegiatan yang akan saya laksanakan di kelas ini. Oke, baik. Sebenarnya percakapan kita ini hari ini sangat menarik, tapi kita harus cukupkan untuk kegiatan kita nanti pada saat Ibu pelaksananya nanti di kelas. Oke, baik Bapak Ibu, demikian percakapan kita
pra-observasi kita di hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi dan percakapan pasca observasi. Terima kasih, selamat pagi. Lekas bergerak dalam pendidikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dalam mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Biasanya sebelum kita memulai pelajaran, kita harus berdoa. Untuk itu Ibu Guru minta kesediaan Sera untuk berdoa. Silakan. Teman-teman, sebelum kita mulai dengan pelajaran kita di satu hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Berdoa mulai. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Yesus. Di satu pagi hari ini kami akan mulai dengan mata pelajaran kami. Kiranya Engkau memberkati kami di saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Terima kasih Sera. Siap berdiri bersama kepada Bu Guru. Pelajaran kita dengan judul Bacalah dan Temukanlah. Anak-anak akan membaca Alkitab dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 40 dan 2 Timotius 3 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-17. Untuk itu, Ibu Guru ingin bertanya, siapa di antara anak-anak yang ingin membaca Alkitab? Kita mendengarkan. Silakan. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Kemudian berkatalah seorang malaikat turun kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah ke Filipus, adalah seorang Etiopia. Ya anak-anak, demikian apa firman Tuhan yang dibacakan oleh teman-teman kita tadi. Kita berikan aplaus dulu, kita tepuk tangan. Setelah anak-anak mendengarkan pasal pembacaan tadi dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-40, Ibu Guru akan memutar sebuah film kepada anak-anak dan anak-anak harus memperhatikan film ini. Selesai menonton, Ibu Guru akan menanyakan apa yang diceritakan oleh film tersebut. Selamat menikmati ya. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katakan, bangunlah dan berangkatlah ke selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri, Ratu negeri Etiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah.
anak-anak tadi sudah menonton filmnya toh? Sudah. Ya. Apa yang diceritakan oleh film tadi? Ya, tentang seorang Ethiopia. tangan. Ada lagi tentang seorang Ethiopia. Ada lagi yang mau memberi jawaban? Ada. Ini menjelaskan tentang isi firman Tuhan yang dibaca oleh orang Ethiopia. Ya, tentang. Bisa tadi menceritakan tentang seorang sidah-sidah Sri Kandake ya. Dia melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan dia membaca firman Tuhan. Tapi dia tidak tahu arti dari firman itu. Lalu ada seorang yang bernama Filipus, dia adalah murid Tuhan. Dia mengartikan firman itu kepada sidah-sidah tersebut. Dan sidah-sidah memahami firman itu. Nah anak-anak, dengan membaca Alkitab, kita dapat mengerti bagaimana Allah menuntun hidup manusia sejak dahulu hingga sekarang. Kita juga menjadi tahu apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan dalam hidup ini. Seperti sidah-sidah tadi, ya, dia memberi dirinya untuk dibaptis oleh siapa tadi? Filipus, ya, dia memberi dirinya untuk dibaptis. Sekarang anak-anak juga akan belajar untuk membaca lagi dari 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Ibu guru akan membacakannya bagi kita semua. Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Mulai dari 4 ayat 14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa waktu dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Nah anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, Timotius ini adalah seorang anak. Neneknya bernama Lois, ibunya bernama Eunike. Ya. Mereka mendidik Timotius dari kecil sampai ia besar dan dia diangkat oleh Rasul Paulus menjadi teman sekerja Allah. Timotius menekankan kepada orang-orang di sekitarnya juga kepada jemaat bahwa Alkitab itu, kalau kita membaca Alkitab itu ada punya tujuan, ada punya manfaat, ya, ada punya tujuan, ada punya manfaat. Manfaat membaca Alkitab, ya, di atas manfaat membaca Alkitab untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi ada berapa? Ada berapa? Ada 4 manfaat membaca Alkitab. 1 untuk mengajar, 2 untuk menyatakan kesalahan, 3 memperbaiki kelakuan, dan 4 untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Nah anak-anak, sekarang kita akan membagi kelompok. Ada kelompok Getsemani, ada kelompok Eden, ada kelompok Firdaus. Jadi kelompok Getsemani masing-masing bagi kelompok, mejanya digabung, tidak usah. Ayo, gabung meja ini ya, pelan-pelan. Nah anak-anak, setelah anak-anak sudah duduk kelompok masing-masing, anak-anak silahkan mengerjakan masing-masing kelompok satu soal. Ada 3 pertanyaan. 1, menyebutkan manfaat membaca Alkitab. Kelompok Getsemani, kelompok Getsemani, kelompok Eden, dan kelompok Firdaus.
Ya, silakan bekerja. Oke, kelompok Eden. Nomor 2, jelaskan dampak membaca Alkitab. Jadi kamu membaca Alkitab itu dampaknya apa untuk kamu? Baik kah, buruk kah? Dijelaskan dalam kelompok. Kalau kamu membaca Alkitab. Kelompok Firdaus, soalnya sudah arti Alkitab kah? Sudah. Alkitab adalah apa itu? Nomor 3, jelaskan arti dari Alkitab. Ya, kalian sudah tahu itu Alkitab itu adalah apa itu? Kitab suci agama menganut agama Kristen. Dijelaskan berapa kitab, artinya nama berapa, perjanjian baru berapa, yang tadi dulu sudah jelaskan. Oke, silakan kerja. Ya, semua sudah selesai. Kalau sudah selesai, berarti kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Semangat! 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 Kelompok Firdaus semangat! Untuk itu Ibu Guru mempersilakan kelompok Getsemani untuk menyampaikan hasil kerjanya. Silakan. Dari kelompok Getsemani akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kita. Untuk itu hasil kerja kelompok kita yang menyebut manfaat membaca Alkitab. Yang pertama untuk mengajar, yang kedua untuk menyatakan kesalahan, yang ketiga untuk memperbaiki kelakuan, yang keempat untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ada pertanyaan dari kelompok Eden dan kelompok Firdaus? Ada yang mau bertanya tentang hasil kerja mereka? Adakah tidak? Sudah jelas? Kelompok Firdaus jelas atau tidak? Jelas. Oke. Tangan untuk mereka. Oke. Kelompok Getsemani, silakan menempelkan hasil kerjanya di depan. Sekarang Ibu Guru persilakan kelompok Eden untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Tepuk tangan dulu kepada Eden. Kami akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami. Jelaskan kelompok membaca Alkitab sangat menyenangkan dan baik. Menjadi dekat dengan Tuhan dan hidup kita akan berkenan kepada Tuhan. Hidup menjadi lebih baik. Demikianlah hasil kerja kami. Ya,
hidup menjadi lebih baik. Ya, hidup menjadi lebih baik itu bagaimana? Ya, silakan. Yang tadinya mabok, akhirnya tidak mabok lagi. Terima kasih. Ya. Kelompok. Eden, silakan menempatkan hasil kerjanya. Ya, selanjutnya kami mempersilakan kelompok Firdaus untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Tetap di atas yang nama terpujilah dan yang lalu terpuji. Ini hasilnya. Tepuk tangan. Ya, ya, tolong ya, salah satu kelompok silakan menempatkan hasil kerjanya. Ya, mari kita berikan aplaus untuk semua kelompok. Setelah kalian mendengarkan film yang tadi sambil menonton film dan mendengarkannya, terus kalian setelah bekerja di kelompok masing-masing, maka kita harus aplikasikan ya firman itu dalam firman Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Kita belajar melakukan firman Tuhan di rumah, di sekolah, dimanapun kita berada. Ya, firman Tuhan memperbaiki kesalahan kita. Kita bertobat menjadi anak yang baik, anak yang takut Tuhan, menghormati orang tua di rumah, Bapak Ibu guru. Kita belajar dengan tekun dan Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua. Kita akan berdoa, semua berdiri. Kita akan menyanyikan lagu yang tadi lagi dalam posisi berdoa. Jadi kita menyanyikan Bapak terima kasih. Semua mata bisa memandang ke depan, tapi tangannya semua dilipat. Oke? Ya, sebelum guru mengakhiri pelajaran kita, anak-anak silakan mengerjakan tugas di rumah, menyusun jadwal membaca Alkitab. Oke, pelajaran kita selesai. Selamat siang anak-anak. Yesus memberkati kita semua. Shalom. Mari bergerak. Halo teman-teman, berjumpa kembali lagi dengan saya Francisca Matruti, adalah salah satu calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Sorong. Saya asalnya dari SD Negeri 22 Kabupaten Sorong. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan guru saya, Ibu Esther Helanisa, dan tak lupa juga Bapak Agus Tantale sebagai pengajar praktik kami. Baik, bagaimana kabarnya Pak Agus? Baik Bu, terima kasih. Oke, saya juga kabarnya baik Bapak. Selamat berjumpa kembali. Jadi sebelumnya saya sudah melaksanakan kegiatan pra dan observasi Bapak, dan pembelajarannya itu dilaksanakan untuk mata pelajaran pendidikan agama Kristen. Untuk hari ini kami akan melanjutkan dengan percakapan pasca observasi Bapak. Oke, saya langsung saja Bapak ya.
Halo Ibu Esther, bagaimana kabarnya? Baik, Ibu apa kabar juga? Puji Tuhan, saya kabarnya baik Bu. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktunya Ibu. Sebelum kita mulai percakapan kita hari ini, Ibu bisa tolong perkenalkan diri secara singkat, karena kebetulan hari ini kita kedatangan tamu Bapak pengajar praktik kami. Silakan Ibu. Baik Ibu, saya akan memperkenalkan nama saya Ibu Esther Lina Dehanusa. Biasanya disapa Ibu Esther. Saya mengajar mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan Ibu Pekerti dari 2022 Kabupaten Sorong. Oke, baik. Terima kasih banyak telah memperkenalkan diri Ibu. Kita akan melanjutkan dengan percakapan pasca observasi dengan tujuan untuk kita bersama-sama mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Ibu laksanakan di kelas Ibu ya. Oke, baik Bu, kita lanjut saja. Terkait dengan proses observasi kelas yang telah berjalan, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas Ibu? Baik Ibu, karena ini adalah pengalaman pertama saya di observasi oleh rekan guru sejawat, jadi saya merasa agak berbeda. Tapi puji Tuhan semuanya berjalan dengan baik. Oke, baik. Wah, mantap sekali ya Bu. Selanjutnya, apa Ibu bisa menceritakan kembali area pengembangan yang Ibu lakukan dan langkah-langkah pembelajaran yang telah Ibu laksanakan? Baik Ibu, kebetulan mata pelajaran saya pendidikan agama Kristen dan materi yang saya ajarkan kemarin itu bacalah dan pendidikanlah dari Alkitab. Jadi area pengembangannya itu ada dua. Yang pertama tentang pengetahuan. Pengetahuan itu peserta didik dapat menyebutkan manfaat membaca Alkitab. Sedangkan untuk area keterampilannya, peserta didik dapat mengalokasikan waktu membaca Alkitab di rumah, di sekolah atau di sekolah minggu, sekaligus merasakan dampak dari membaca Alkitab. Terus kalau kegiatan pembelajarannya itu ada langkah-langkah atau skenario-nya, kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir pembelajaran. Oke, baik. Jadi untuk area pengembangan dalam proses pembelajaran ada dua tadi ya Bu ya? Iya. Sudah menyebutkan ada area pengetahuan, terus area keterampilan. Dari kedua area pengembangan ini menurut Ibu area pengembangan mana? Apakah sudah berjalan dengan baik? Iya. Kalau menurut saya sudah berjalan dengan baik, tapi ada juga yang punya kekurangan, ada kekurangannya juga. Oh begitu ya Bu, jadi ada dua area pengembangan sudah berjalan dengan baik, namun ada kekurangannya. Nah, menurut Ibu apa kira-kira kekurangan atau hambatannya Bu? Ya. Kekurangan atau hambatannya itu anak kurang memperhatikan pembelajaran, anak kurang bersemangat dalam belajar. Oh begitu ya Bu. Ya. Jadi ada berapa murid yang kurang aktif dalam proses pembelajaran di kelas Bu? Menurut Ibu kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi? Ya. Kalau menurut saya hal itu terjadi karena orang tua kurang memperhatikan anak untuk proses pendidikan. Misalnya di rumah, orang tua membiarkan anak itu senangnya bermain saja atau bermain HP, sehingga saat ke sekolah anak itu mengantuk. Begitu. Jadi murid akan lebih aktif apabila ada kerjasama ya Bu, yang baik dengan antara orang tua dengan guru. Ya. Wah, itu ide yang bagus Bu. Ibu sudah bisa menemukan sendiri solusi dan permasalahan yang Ibu hadapi pada saat proses pembelajaran. Ya, luar biasa Bu. Ibu telah memiliki rencana aksi yang bagus. Oh ya, kira-kira siapa saja yang dapat membantu merealisasi rencana Ibu? Ya. Kalau biasa kan memakai teman diri sendiri untuk membantu saya dalam proses kejadian tersebut. Oh begitu Ibu ya. Jadi itu rencana Ibu ke depan ya Bu, akan berkolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah untuk membantu Ibu saat proses pembelajaran nanti. Mudah-mudahan rencana Ibu akan terrealisasi ya Bu ya. Semoga pembelajaran selanjutnya akan lebih baik
dan menyenangkan. Murid Ibu akan lebih aktif lagi. Nah, kira-kira kapan Ibu akan merealisasikannya, Bu? Saya akan merealisasikannya minggu depan. Hari Senin saya akan belajar di kelas pada jam pelajaran pertama. Oke, baik. Semangat ya Bu, mudah-mudahan apa yang direncanakan dapat terrealisasi dengan baik terkait percakapan pasca observasi yang telah dilaksanakan. Oke, Bapak, mungkin ada tanggapan atau ada masukan Bapak terkait percakapan kami, misalnya? Ini sangat bagus, sangat luar biasa. Sudah terarah apa yang sudah Ibu sampaikan. Nanti saya minta dulu rekamannya. Siap, Bapak. Foto, kemudian hasil apa kalau bisa. Kalau seandainya Ibu ada pernah melakukan asesmen kepada siswanya, kita bisa lihat dari situ pencapaian mereka yang itu tentu bukan hanya dinilai dari sisi kognitifnya, tapi ada perkembangan perilaku yang rasanya ada asesmen juga untuk perkembangan perilaku sesuai yang ada yang iya seperti itu. Sudah sangat bagus sih. Jujur lebih bagus daripada saat saya melaksanakan proses PGT. Siap. Serius. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak atas tanggapannya terkait percakapan kami tadi. Kita akhiri kegiatan coaching untuk supervisi akademik hari ini. Terima kasih Bu Esther. Terima kasih Bapak Agus. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Salam guru penggerak dan sampai jumpa. Merdeka, lekas bergerak.